Saya mengetahui program kampus mengajar ini dari sosialisasi oleh pihak kampus, tepatnya pada bulan Oktober tahun 2022. Saya Rentelia Bailey, saya mahasiswi Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2020. Saya lahir di Pahuman dan dibesarkan di Ngabang. Tepatnya pada tanggal 4 Januari 2023, itu saya menerima email dari tim program yang menyatakan bahwa saya lolos menjadi peserta kampus mengajar angkatan 5. Dan setelah beberapa minggu kemudian, tepatnya tanggal 24 Januari tahun 2023, saya mengikuti pembekalan sebelum saya diterjunkan di sekolah penugasan. Pembekalan ini dilakukan selama kurang lebih 18 hari. Jadi kami diberikan materi-materi supaya kami siap untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah penugasan. Setelah 18 hari kami mengikuti pembekalan, tepat pada tanggal 17 Februari tahun 2023, kami dilepas secara seremonial oleh Kementerian Pak Nadiem Makarim untuk mendapat surat tugas dari tim program. Nah, pada tanggal 20 Februari sampai dengan 16 Juni 2023, kami melaksanakan penugasan di sekolah penugasan kami masing-masing. Saya mengikuti program kampus mengajar angkatan 5 tepatnya pada saat saya mengikuti perkuliahan semester 6. Dan pada semester 6 ini, saya wajib menempuh mata kuliah sebanyak 8 mata kuliah. Nah, untuk memberikan penilaian, itu sangat didukung oleh kampus. Karena kampus mengakui konversi SKS yang ditawarkan oleh program. Saya adalah tipe orang yang tidak mudah bergaul dengan lingkungan baru, dan ditugaskan di sekolah penugasan kurang lebih 4 bulan di sana. Dan itu merupakan hal yang sulit bagi saya, karena saya harus bergaul dengan anak-anak, bapak ibu guru yang sudah senior, dengan orang-orang hebat di sana, kemudian bersosialisasi dengan bapak ibu orang tua murid, dan juga bekerja sama dalam tim dengan kelompok saya. Jadi itu merupakan hal yang sulit bagi saya. Kurang lebih 1 bulan saya membiasakan diri dengan lingkungan baru. Jadi ketika saya masuk kelas itu dari mulai kelas 1 sampai dengan kelas 6. Jadi saya masuk semua kelas. Dan banyak sekali hal-hal baru yang saya temukan. Saat saya mengajar di kelas 1, saya harus mendengar rengekan mereka. Kemudian mereka yang sering mengadu, temannya ganggu. Kemudian di kelas 2, saya menemukan hal yang baru juga. Ada anak-anak yang belum bisa membaca, kemudian menangis. Itu merupakan hal yang baru yang saya temukan, karena saya sendiri pendidikan matematika. Jadi saya tidak tahu akan ditempatkan di sekolah dasar, yang harusnya saya ditempatkan di SMP, SMA. Namun saya ditempatkan di sekolah dasar. Dan di kelas 3 ada anak yang berkebutuhan khusus, yang ketika didekati oleh orang yang tidak disukainya, dia tidak akan membuka dirinya. Kemudian di kelas 4, banyak juga anak-anak yang belum bisa membaca. Dan di kelas 5 juga ada anak yang berkebutuhan khusus. Jadi saya harus mencari cara untuk bisa dekat dengan dia. Dan di kelas 6 itu sudah lumayan, paling hanya beberapa anak yang tidak bisa membaca. Namun sudah bisa membaca huruf, sudah bisa mengenal huruf. Tapi saya punya satu cerita, itu di kelas 5, itu ada anak yang memang sama sekali tidak bisa membaca. Apalagi membaca, mengenal huruf saja dia tidak tahu. Jadi saya cukup bingung bagaimana cara mengajar di sana, di kelas 5. Dan saya mencari cara. Saya membuat LKPD yang menarik, supaya dia juga bisa mengerjakan latihan yang saya berikan. Selain LKPD, saya membuat video pembelajaran untuk dia, agar
apa yang diperintahkan di LKPD, dia bisa mengerti. Itu pengalaman saya di kelas. Nah, untuk diri saya sendiri, saya sudah bilang di awal, saya tidak mudah bergaul. Jadi selama masuk kelas, ketika sudah jam istirahat, itu Bapak Ibu guru sudah berkumpul di kantor guru. Dan ketika saya mau masuk, di situ saya tidak melihat teman-teman saya nih. Jadi saya balik lagi keluar, ketika sudah ada teman saya yang lainnya, baru saya sama-sama dengan teman-teman untuk masuk ke ruang guru. Jadi itu saya lakukan selama 1 bulan, karena saya malu. Saya tidak tahu topik apa yang harus dibicarakan. Tapi setelah 1 bulan berlalu, akhirnya saya bisa mengajak Bapak Ibu guru bercerita. Kemudian awalnya saya ikut tertawa, apa yang mereka ceritakan saya ikut tertawa, dan itu akhirnya suasananya membaur. Jadi puji Tuhan, saya juga bisa ikut bercerita, tidak hanya mendengarkan cerita, tapi saya juga bercerita. Nah, selama kurang lebih 4 bulan, karena saya tadi tidak mudah bergaul dengan orang, dan akhirnya di sana saya dipercayakan terus-menerus untuk menjadi moderator, menjadi MC saat rapat dengan orang tua. Jadi saya tidak malu lagi untuk berbicara di depan orang tua. Nah, sampai saat ini pun ketika saya sudah lama tidak bicara di depan orang, saya berpikir, kenapa dulu saya bisa ngomong di depan orang tua, 80 orang tua, saya bisa ngomong di depan mereka. Kenapa harus malu saat ini? Gitu. Nah, setelah saya kembali dari program, ada pertemuan kemarin dengan Kaprodi, kemudian dengan mahasiswa pendidikan matematika, saya juga ditunjuk untuk menjadi MC di situ. Dan saya percaya diri. Mari teman-teman mengikuti program Kamus Mengajar, karena program Kamus Mengajar merupakan program yang sangat baik untuk pengembangan diri teman-teman. Jangan lewatkan momentum pendaftaran program Kamus Mengajar, temukan pengalaman dengan caramu. Kita San Agustin, fire up, fire up, fire up!